Terima kasih. Selamat datang di posko gugus tugas COVID-19 pemerintah Kota Ambon. Ya. Ini tempat resmi yang akan kita pakai dalam rangka memantau setiap gerak langkah perkembangan ancaman virus corona atau COVID-19 di Kota Ambon. Ya. Hari ini saya baru saja selesai rapat koordinasi dengan seluruh staf UPD maupun seluruh lurah, raja dan kades terkait dengan perkembangan terakhir yang ditemui di wilayah teritori pemerintahan Kota Ambon. Ya. Saudara-saudara tahu bahwa dari 5 wilayah pemerintahan Kota Ambon, maka sampai dengan hari ini ya resmi telah teridentifikasi yaitu kurang lebih 11 orang ya yang tergolong masing-masing ada yang orang dalam status orang dalam pengawasan, orang dalam pemantauan ataupun juga pasien dalam pengawasan. Ya. Dari 11 itu rinciannya ya antara lain 4 ada pada Kecamatan Silimau, masing-masing 2 dengan status dalam pemantauan dan 2 dalam status pengawasan. Ya. Kemudian Teluk Ambon itu 1 dalam pemantauan. Kemudian Maguala 5, yaitu mereka seluruhnya dalam pemantauan. Dari 11 itu 10 yang saya sebutkan, sedangkan 1 orang itu positif berdasarkan hasil pemeriksaan lab terindikasi positif COVID-19. Orang ini seminggu yang lalu telah diamankan di RSU dan telah diisolasi. Ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan lab, maka hari ini kita diberitahukan resmi bahwa yang bersangkutan positif COVID-19. Dengan demikian maka ini adalah pasien 01 yang pertama di Ambon, ya, di Ambon. Ya tentunya kita berharap semoga dia semakin tidak berkembang. Tetapi kita tahu persis bahwa virus ini sangat mudah dan cepat sekali dia menyebar. Yang bersangkutan ini datang dari Jawa Barat, ya, bersama-sama dengan sejumlah temannya untuk bekerja sebagai kontraktor untuk membangun rencana sebuah toko di Ambon, ya. Dan dari hasil pantauan ini ternyata yang bersangkutan itu positif dan pemerintah kota maupun pemerintah provinsi itu mengambil langkah tracking terhadap semua kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi mekanisme protap untuk bagaimana mengantisipasi pergerakan lanjutan daripada tim dan teman-teman ini telah itu dilaksanakan. Pertama, di tempat kediamannya. Yang kedua, kita coba berkomunikasi dengan transportasi yang digunakannya. Yang ketiga, kita juga monitor di siapa-siapa saja yang bersangkutan berhubungan. Yang keempat, di mana tempat makan yang bersangkutan dan teman-temannya. Semuanya itu, ya. Kita berharap bisa kita dapat, dan kalau misalnya ada anggota masyarakat yang pernah berpartisipasi dengan yang bersangkutan maupun kelompoknya, teman-temannya ini, silakan melaporkan kepada pihak Dinas Kesehatan supaya kita bisa memantau secara baik.
kita anggap ini kita sehat, padahal belum tentu, ya. Karena virus ini masa inkubasinya itu biasanya 14 hari. Jadi kalau seminggu yang lalu dia sakit kemudian melaju isolasi, itu berarti masih ada seminggu lagi, ya, yang baru bisa kita lihat. Nah, seminggu kemudian ini yang bisa kita lihat, ya, bagaimana dampak daripada relasi sosial jaringan sosial yang terjadi oleh yang bersangkutan maupun teman-temannya. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita, ya, untuk itu. Oleh karena itu, dengan terdapatnya satu penduduk kota yang terindikasi positif corona, maka pemerintah kota resmi menetapkan Kota Ambon dalam status sebagai daerah tanggap darurat bencana non alam, ya. Jadi bukan karena gempa, bukan karena bencana alam, tapi ini karena kondisi sakit, ya, kesehatan. Itu resmi kita terapkan sebagai dasar untuk kita mengambil langkah-langkah kebijakan ke depan, baik itu kebijakan anggaran maupun kebijakan lain untuk itu. Secara berjenjang kita akan lapor kepada provinsi melalui gugus tugas dan ke pusat, ya. Nah, dalam kaitan itu lalu pemerintah kota akan mengambil langkah-langkah konkret yang lebih bersifat proteksi terhadap publik. Yang pertama yang telah kita ambil itu adalah kebijakan untuk belajar di rumah, ya. Kemudian kebijakan untuk bekerja dari rumah. Kemudian kebijakan untuk pelayanan publik itu dikurangi mulai dari jam 10 sampai dengan jam 2. Kemudian segala urusan yang terkait dengan masalah Dukcapil itu juga untuk sementara waktu dihentikan, ya. Kemudian langkah berikut juga untuk kepentingan itu oleh Dinas PUPR telah saya instruksikan untuk menyediakan, ya, tempat-tempat hand washing, tempat-tempat cuci tangan pada daerah-daerah strategis, ya. Kemarin kita sudah kasih contoh, berikut juga itu kita taruh ke tempat-tempat lain dan besok mungkin akan diperbanyak lagi sampai dengan begitu banyak tempat-tempat yang bisa kita jangkau, ya. Nah, selain itu juga kita juga sementara mengupayakan pengadaan antis untuk cuci tangan, dan kalau bisa itu juga bisa kita bagikan kepada masyarakat secara gratis di tempat-tempat yang kita sementara upayakan ke Jakarta, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat itu dia akan datang. Selain kebijakan itu, maka Dinas Pariwisata juga telah ditugaskan untuk membangun komunikasi dengan seluruh hotel untuk memantau, ya, setiap tamu-tamu yang datang. Dari catatan pemerintah kota, dari gugus tugas yang ada, kurang lebih ada 85 pengunjung yang masuk ke Ambon yang dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan gugus tugas. Nah, kemudian Dinas Perhubungan itu juga mulai besok itu akan mengambil langkah untuk, ya, seluruh angkot itu akan mengurangi jumlah penduduknya dan jumlah penumpangnya, dan itu akan dimonitor evaluasi oleh petugas perhubungan. Jadi biasanya yang kapasitas muatnya itu 12 orang atau 11, kita cuma berikan izin untuk 8 orang, ya, 8 orang satu mobil, ya. Dan kami juga sudah tugaskan kepada Dinas Perhubungan untuk menyurat kepada owners untuk setorannya itu juga dikurangi sehingga tidak membebankan kepada para pengemudi ini. Nah, nanti kita akan bicarakan juga bagaimana kompensasi dari kebijakan yang terjadi. Apakah nanti pajaknya itu kita kurangi tapi semua itu akan berpartisipasi secara maksimal. Kalau misalnya ada pemilik atau sopir atau pemilik mobil yang tidak taat dengan itu, bisa saja saya akan tarik izin trayek dari yang bersangkutan, ya. Nah, itu beberapa kebijakan yang akan kita ambil, termasuk juga di penumpang speed, ya. Penumpang speed juga akan kita awasi. Kalau biasanya 20 orang, itu hanya cukup 14 sampai dengan 15 orang. Kita akan menghindari itu. Besok kita akan menyurat mengimbau pada seluruh tokoh-tokoh agama
untuk mempertimbangkan secara arif dan bijak kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat massal, ya, kepada para lurah, kades, dan raja. Juga tadi saya tegaskan untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan masyarakat yang sifatnya massal, apakah itu kawinan, apakah itu hari ulang tahun, apakah itu pesta kampung ataupun kegiatan lain, itu dihentikan, ya. Seluruhnya kita akan itu sampai dengan kondisi ini betul-betul dia pulih lagi. Nah, saya rasa itu yang saya mau sampaikan kepada kita dalam upaya untuk bersama-sama mensupport, ya, kegiatan ini demi untuk kepentingan kita bersama. Saya rasa itu. Nah, ya, jangan panik karena pemerintah betul-betul akan memberikan yang terbaik dalam rangka memproteksi, ya, seluruh aktivitas kehidupan masyarakat. Kita sudah mempertimbangkan itu karena dampak daripada apa yang kita ambil ini tentunya itu akan berdampak besar kepada orang-orang kecil, mereka yang bekerja sebagai tenaga harian lepas. Itu sudah kita pertimbangkan dan sementara saya kaji, dan saya sudah bicara dengan staf untuk siapkan program-program intervensi yang bisa kita buat untuk membantu ini rakyat dan masyarakat kecil, ya. Itu yang saya mau sampaikan buat Dong tadi. Itu semakin buruk, maka kita akan mengambil langkah-langkah yang lebih ekstrem lagi, ya, penutupan tempat-tempat yang ramai dan sebagainya. Ini kan sekarang masih bersifat menghimbau. Tapi pada waktunya kalau kondisi makin memburuk, kita akan mengambil langkah. Dan pada sisi lain, tentunya selaku orang beriman, orang percaya, saya mau mengajak seluruh tokoh agama, baik Islam, baik Kristen, Katolik, itu Buddha, ya, untuk mari kita tingkatkan doa kita untuk kota ini, untuk provinsi ini, dan bagi bangsa dan negara.